Tuhan, kita bisa ibadah online lagi. Sebelum kita mulai, pastikan kalian mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak sambil makan, tidak sambil main handphone, maupun sambil rebahan. Oke, kita akan mulai. Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Mulia-Mulia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa ibadah online kembali Tuhan. Berkati kami dan juga anak-anak yang di rumah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita nyanyikan satu pujian lagi. Di sini senang, di sana senang. Bangkit berdiri ya. Mana-mana hatiku senang.
adik-adik. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di pagi hari ini. Adik-adikku tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, bahkan sudah menyembah Tuhan. Dan pada saat ini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini Bapa. Jika kami sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebahagian firman Tuhan. Kau memberkati telinga kami, Kau memberkati pendengaran kami, Kau memberkati hati kami, sehingga firman Tuhan itu berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini tentang kebenaran dan kejujuran. Apa sih adik-adikku kebenaran? Kebenaran itu adalah sesuatu yang nyata, yang asalnya dari firman Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Kejujuran adalah hati yang lurus. Apa? Hati yang lurus, yang tidak bohong dan tidak dusta. Berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Berasal dari siapa? Si jahat, katakan si jahat. Jadi di saat kita kehidupan sehari-hari kita harus berani berkata jujur, harus berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ada satu kisah di Alkitab adik-adikku, yaitu keluarga Ananias dan Safira. Saat Petrus berkata, Ananias, bawalah hasil tanahmu ke rumah persembahan. Ananias berkata, iya Tuhan, ini sudah saya bawa. Tapi apa yang terjadi? Roh Kudus tahu bahwa pada saat itu Ananias adalah bohong, sehingga pada saat itu juga dia langsung diambil nyawanya. Dan yang kedua, tiba-tiba juga Safira istrinya datang ke rumah Tuhan dan berkata Petrus, Safira, apa kamu sudah membawa apakah ini semua persembahan hasil tanahmu? Safira berkata, iya, ini yang saya, hanya ini. Dan seketika itu juga apa yang terjadi adik-adikku? Nyawa Safira juga diambil oleh Tuhan. Jadi adik-adikku, tidak boleh ya kita bohong. Seperti kisah ini, Roh Kudus catat, Roh Kudus tahu apa yang kita perbuat. Di saat kita bohong, Tuhan tahu. Di saat kita berdusta, Tuhan tahu. Roh Kudus mencatat setiap apa yang kita lakukan. Seperti ada pujian berkata, bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Tidak boleh apa? Tidak boleh bohong. Jadi adik-adikku, harus kita tetap Tuhan berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kita harus belajar jujur. Baik untuk saat sekarang ini ya, adik-adikku, di saat sekolahnya sekarang ini sekolah online ya, tidak bisa bertemu dengan guru-gurunya, tetapi harus belajar di rumah. Dan mungkin juga waktu orang tua juga untuk terbatas untuk mengawasi adik-adikku di saat belajar. Mama papanya berangkat kerja, dikatakan di rumah, nak kamu belajar di rumah ya, pelajarin apa yang guru berikan, apa yang harus PR yang dikerjakan harus kamu kerjakan dengan baik, kata mamanya. Iya papa, iya mama. Ya, ternyata apa yang terjadi adik-adikku, seharian adik-adikku main game, seharian adik-adikku main, pelajarannya nggak dikerjain, PR-nya nggak dikerjain. Adik-adikku tidak online dengan gurunya, tetapi
adik-adikku terus main asik dengan gamenya. Jadi saat mamanya pulang, saat papanya pulang dari kerja, "Nak, kamu sudah belajar belum, Nak?" "Sudah, Ma." Ternyata apa yang terjadi, adik-adikku adalah bohong, tidak mengerjakan setiap tugas-tugas yang dikerjakannya. Jadi adik-adikku adalah itu tidak baik di hadapan Tuhan. Walaupun mama papanya mungkin terbatas yang mengawasi adik-adikku, mungkin tidak mengikuti pelajarannya, tetapi Roh Kudus melihat adik-adikku. Roh Kudus tidak terbatas mengawasi setiap adik-adikku. Jadi adik-adik harus mulai saat ini harus kita belajar benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak jujur, upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Karena tadi kalau bukan tidak berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak, itu adalah berasal dari si iblis. Si iblis katanya. Si iblis itu apa adik-adikku? Kerjanya apa? Kerjanya merenggut nyawa. Jika adik-adikku tidak mengerjakannya, adik-adikku suka bohong, maka si iblis akan tertawa-tawa. Hahaha, mari terus, ikut aku katanya. Tapi jika adik-adikku pada saat ini sudah ngambil keputusan, harus berani berkata jujur, harus berani berkata benar di hadapan Tuhan. Juga terhadap orang tua. Di saat kita taat kepada orang tua, di saat kita mengasihi orang tua, maka berkat-berkat Tuhan juga akan mengalir bagi setiap adik-adikku. Puji Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini, satu, kita harus belajar jujur, kita harus berani mengatakan tidak di atas tidak, iya di atas tidak, dan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Akan akhiri ibadah kita hari ini, kita akan angkat satu pujian sebab Engkau besar. Terima kasih, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Bapa untuk melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Bapa, kami akan berdoa seperti yang Bapa ajarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.